bola teli. Telinya itu dari nggak teli. Oke, balik lagi bersama kita waktu penuh 90. Hore. Hari ini kita merayakan puncak klasemen dipegang oleh Everton dan AC Milan di Liga Inggris dan Liga Italia. Tim kelas menengah ini ya, memuncaki. Di Liga Jerman kita juga melihat bukan Munchen yang berkuasa di sana, tapi Leipzig. Leipzig, oh ya oke. Di Liga Spanyol Madrid dan Barcelona juga kalah sehingga potensial digeser pekan ini. Sayangnya di Liga Prancis itu tidak terjadi. Tetap PSG menang 4-1. Yes, ya. Baik, tapi kita tidak akan bahas itu karena terlalu jamak, terlalu membosankan. Sudah banyak yang membahas hal-hal tersebut. Hari ini kita akan membahas tentang pemain muda, wonderkid, youngsters, atau primavera atau apapun itu sebutannya. Nah, di sini kita akan fokus diskusinya adalah tentang membahas pemain muda. Bagaimana sih pemain muda itu bisa kita prediksi akan jadi pemain hebat, bisa kita katakan dia akan menjadi pemain yang tetap konsisten bermain di level tinggi sampai dengan umur 30 atau bahkan lebih. Nah, untuk memantik diskusi, saya berikan contoh-contoh pemain yang masih tinggi level permainannya. Dari dia diprediksi dikatakan sebagai wonderkid pada masa mudanya sampai tua sekarang. Ada di sana jelasnya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, tapi dua alien itu kita exclude karena tidak layak menjadi manusia. Contoh yang lain pemain yang seperti itu adalah orang-orang seperti Toni Kroos di Madrid, Luka Modric juga di Madrid. Kita bicara di Liga Spanyol. Ada juga di Barcelona, bisa kita katakan seperti Iniesta, Xavi, dari muda sampai ya menjelang akhir karir masih bermain di top level. Di Liga Inggris ya kita bisa katakan class of 92 United. Lalu di Liverpool juga jika tidak cedera sayangnya adalah Michael Owen, sayangnya. Ya, Arsenal kita tahu ada Thierry Henry, Patrick Vieira dan sebagainya. Di Liga Italia mungkin jumlahnya cukup sedikit ya kalau di Liga Italia. Mungkin terakhir yang bisa kita katakan adalah Cassano, Kakak. Tapi juga ada contoh-contoh yang hype-nya terlalu tinggi tapi tidak to the expectation. Balotelli yang suka bermain bola di Liga Italia, lalu kemudian di Liga Inggris macam Saido Berahino yang kita tahu. Lalu kalau ya Maceda Maceda boleh lah. Oke, masuk BB berarti ya kalau gitu ya. Lalu kalau kita balik ke masa-masa dulu, mungkin para pemain FM atau CM sangat mengenal dengan yang namanya Freddy Adu, di mana dia sekarang kita tidak tahu. Dengar-dengar bermain di liga keberapa gitu di Finlandia dan sebagainya. Nah, ini untuk memulai diskusi saya ke Bang Ucup dulu. Gimana Bang Ucup, kalau Anda melihat pemain muda ini dari segi pengetahuan Anda, seperti apa pemain muda yang bisa dikatakan nanti akan mampu bermain di puncak performa sampai umur 30, live up to the expectation? Selamat malam mas-mas semua dan para pendengar pelihat setia kalau ada. Kembali ke topiknya, itu memang banyak faktor ya, mungkin kayak misalnya FM ya atau CM series dulu itu ada deskripsi seorang pemain, satu boxnya dia disebut mode profesional, dan mode profesional itu given ketika dia bahkan masuk ke permainan ya. Kalau dia pemain-pemain yang regen, pemain-pemain baru sudah ada langsung tulisannya gitu ya, sudah mode profesional gitu. Itu kan berbasis observasinya penyusun game itu, ini orang mode profesional tidak. Dan ternyata memang kemudian model profesional itu bahasanya terejawantahkan dalam performa mereka mestinya ketika kemudian menjadi seorang bintang. Tapi seingat saya Cristiano Ronaldo pertama kali muncul di statistik itu sama sekali nggak ada tulisannya model profesional. Dan mungkin dia kemudian ke faktor yang kedua, ketika dia di klub, dia berada di right place, right moment, right time, di mana dia berada klubnya pada waktu itu setelah transfer ke Manchester.
Kemudian mungkin juga dia dipegang oleh pelatih dan situasi yang bagus ya, ekosistem yang bagus. Jadi mungkin kalau dari saya mungkin faktor-faktor itu. Seorang pemain ketika dia mungkin dari kayak Kristen dari Lisabon, dari Molde kemudian ke Red Bull ya, ke Red Bull. Sebetulnya juga ketika di Red Bull ekosistemnya mungkin bagus sehingga dia bisa jadi seseorang yang profesional. Iya, banyak Kayaknya supply minuman energi soalnya. banyak minuman energinya. Iya. Kalau kamu nggak profesional, kamu nggak akan jadi bintang iklan, sesimpel itu. Tapi ketika pemain-pemain muda yang sangat menjanjikan, dia juga berada di klub yang top, ada patronnya mungkin yang di gurunya lah ibaratnya, flop pun dia bisa gitu loh. Nah, tidak tahu apakah model profesional ini itu inner beauty atau sesuatu yang kamu dikenalkan dan Untuk menjadi ya profesional. gitu. Kayak gitu. Oke. Nanti kita akan breakdown apa sih list dari model profesional dulu. Tapi kita akan menuju ke Kak Alvin. Gimana? Kak Alvin suka senyum. Kalau ini banyak sekali sih apa namanya Pak Dibio. Maksudnya kalau misalnya menentukan sukses atau enggak tuh banyak variabel yang menentukan gitu. Sama kayak sukses sebenarnya sama. Itu apa ya? Klub apa ya? Klub profesional pertama di dunia loh. Oh, siap. Nah, menurut saya tuh banyak menentukan. Ini kalau bisa dilihat tuh sama kayak pembahasannya yang sebelum-sebelumnya waktu penuh 90 tuh menurut saya sepak bola itu sama kayak dunia kerja juga, Pak. Siap. Jadi banyak yang menentukan gitu loh. Kayak Anda bisa pintar, bisa punya attitude, bisa punya macam-macam. Cuman mungkin diskusi ini nanti akan mencoba mencari apa sih yang paling menentukan dari beberapa variabel tersebut. Ya sepak bola jelas ada unsur lucknya juga, ada unsur talenta juga gitu. Tapi ada unsur-unsur lain yang menurut saya nanti kita bahas nih. Termasuk Kayak beruntung. Beruntung tuh menurut saya juga iya breakthrough gitu. Breakthrough tuh penting. Cuman yang kalau kayak gini bukan bilang kayak oh cuman A dan B nih yang paling pengaruh, tapi yang harusnya kita lihat tuh yang paling besar pengaruhnya apa sih gitu loh. Oke. Yang membuat Kalau lain Pak Alvin mau memulai kayak Kak Alvin deh kok Pak kan belum menikah. Jadi sudah pernah. Nah, kode keras. Yang bikin keras. Kode yang keras. Kalau gitu apa faktornya Kak Alvin? Faktor Ya, model profesional, faktor model profesional. Saya sebut satu-satu aja ya, Pak Dibio. Kalau misalnya saya sebut langsung yang menurut saya yang paling pengaruh, diskusinya selesai sekarang. Ini baru menit. Kita itu bukan hidup di dunia hitam putih, bukan pusat kita. Jadi diskusi. Maksudnya tadi saya sudah sebutkan talenta iya, luck iya. Menurut saya yang lain tuh ada unsur mental dan attitude gitu. Mental dan attitude. Mental maksudnya mental apa ini? Mental juara, mental itu, TP. Exactly. Mental itu bahkan dipengaruhi oleh beberapa hal. Dia ketika dalam masa kesusahan itu gimana reaksi dia? Sama seperti kesusahan itu gimana? Kesusahan itu gimana? Nggak punya duit gitu. Misal saya angkat anekdotal nih, kayak Theo Walcott. Theo Walcott dulu digadang-gadang. Nah, tuh ya Theo Tapi Walcott dia mengalami kesusahan gitu. Michael Owen juga kesusahan cedera. Orang kalau sudah dikasih kesusahan kayak gitu, reaksinya terhadap kesusahan tuh gimana? Terhadap bahasa Inggrisnya kerennya ya. Reaksinya terhadap adversity itu gimana? Makin ngelukro, makin layu atau gimana? Gitu loh. Resilient, perseverance dan macam-macam gitu loh. Loh, itu kan di FM ada ya. Resilient itu kan juga ada di FM. Betul. Nah, menurut saya itu kayak jadi satu apa ya, bahasa kerennya, bahasa ngerinya adalah variabel tersendiri. Si mentalnya itu gimana? Nah, cara observasinya gimana? Observasinya ya tinggal dilihat dia itu kalau misalnya dikasih cedera gimana. Kalau dia masih ternyata belum dipercaya padahal dia menganggap dirinya sendiri bertalenta gitu, kayak masih di bangku cadangan, dia gimana? Dia makin ngelukruk lah atau makin atau main kembang api seperti bukan nama sebenarnya Mario Balotelli gitu. Makanya ya Mario Balotelli. Kalau bahasa Jawanya mungkin telinya itu dari nggak teli. Dalam bahasa Indonesianya pokoknya kelakuannya nggak teli.
Oke, kita di sini bicara ya, ketika ngomongin pemain muda kan bicara adalah pemain di bawah U23 saja ya. Faktor Ya. karena ya kalau dipikir-pikir umur 23 itu kita ngapain sih? Paling juga masih kuliah. Mungkin ada juga yang sudah kerja dan seterusnya. Nah, ini kembali ke Bang Ucup. Faktor atau variabel apa di dalam breakdown model profesional itu yang Anda maksud? Oke. Sebetulnya banyak ya kalau model personality pemain ya. Kayak ada yang natural born leader, ada yang model profesional, ada yang driven, ada yang determined, ada yang resilient gitu ya. Cuman kalau memang kita bicara model profesional ya dia satu hal aja sih, memang lebih kepada seberapa keras atau seberapa besar dia mau berkorban untuk memaksimalkan karirnya ya, dalam arti kata mungkin dia mengendalikan temperamennya, mengendalikan apa namanya, gimana dia nggak tahu ya, kalau mungkin di Inggris kan media itu ini ya Pak Alvin ya, media itu sesuatu yang besar ya, dan dianggap orang ya, ketika kamu baca media ya harapan orang-orang melihat ya apa yang disajikan media itu dipercaya banyak orang gitu kan, jadi ini bagus gitu kan ya, mungkin terus kemudian semua orang berombongan lah, oh dia bagus. Tapi ketika dia bisa handling itu, dia bisa manage dengan semangatnya dia, ya dia bisa jadi seorang model profesional. Kalau ini sih kayaknya itu ya, Mas Debi ya, dan dia di klub itu dia ekosistemnya gimana, ada enggak lah yang dia apa ya jadikan contoh, atau mungkin betul itu Pak. Jadikan contoh, atau mungkin dia jadikan apa wingman-nya gitu ya. Kita di sini tadi kan bicara masalahnya itu di personal ya, orangnya sendiri gitu. Itu tadi ada masalah profesionalisme di situ ya, banyak hal ya, seperti determinasi tadi Bang Ucup sebutkan, resilient, Kak Alvin juga tekankan kalau dikasih apes gitu gimana dia menghadapi situasi. Nah, sekarang kita berbicara pada balik ke poin di mana pemain bola ini tidak ubahnya seperti pasar tenaga kerja yang berada di sebuah institusi. Nah, bagaimana peran institusi di sini? Ini kita bicara neo institutional economics. Berat banget bos. Ini harus close to excellent. Oh, aduh. Kayaknya saya ingat omongannya siapa itu. Tapi gimana? Nanti mungkin penonton yang melihat ini bisa tahu close to excellent itu Pak Dibio atau Pak Yudhistira mungkin bisa menjelaskan dulu apa itu neo institusional atau gimana. Itu ya begitulah intinya, pokoknya ada institusi dan ada ekonomik sudah. Dan neo baru. Oke. Kembagaan baru. Nuovo institusional de economico. Bello. Gimana? Kak Alvin gimana melihat apanya nih? Pengaruh institusi. Pengaruh institusi menurut saya bisa make or break pemain bintang ya. Tapi ya itu tadi tergantung mentalnya sendiri dan attitude-nya sendiri gimana. Seperti masalah kasus apa namanya siapa ya? Oh, yang paling menarik itu ya Pogba gitu loh. Nah, ya kayak pemain bintang sudah tahu kualitasnya bagaimana, pemenang World Cup. Cuman pendekatannya dia institusi itu macam-macam ya. Klubnya sendiri termasuk saya agen itu termasuk institusi. Jadi bagaimana agen itu ya mempengaruhi mindset. Jadi yang saya lupa sebutkan tadi itu mindset. Jadi menurut saya pertama sebelum kalau boleh balik dikit kayak mental, attitude dan mindset. Nah, agen ini bisa mempengaruhi sekali menurut saya mindset dari pemainnya sendiri. Misalnya agennya Pogba ya membuat dia merasa seperti bintang. Oh, saya tidak perlu tampil, banyak yang mau saya gitu loh. Dan jadi dia main besar. Nah ya bisa mempengaruhi, membuat dia mainnya kayak ya kurang gitu loh. Kayak yang super, terutama biasanya pemain-pemain yang di bawah super agen seperti contohnya Mario Balotelli dan lain-lain gitu. Nah, ya kalau juga bisa super agen yang bawa Balotelli, bawa siapa Pogba itu kan Mino Raiola itu ya super agen. Lalu ada Jurat dan salah satu super agen juga. Apakah berada di bawah super agen itu jadi masalah? Bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Sekali lagi tergantung pemainnya sendiri. Karena kan pemain kan juga butuh pendapatan tuh. Maksudnya berada di bawah super agen, kemungkinan untuk dapat gaji besar pasti lebih tinggi. Ya, terus kan kayak gini kan ngomongin antara kemampuan dan
apa usaha yang mau dilakukan. Iya, misalnya kalau si ada apa nah coba sebutkan pemain lain yang di bawah Mino Raiola itu siapa aja ya? Matthijs Banyak de Ligt, sukses. Ya, yang selain itu yang sudah terbukti sukses. Matthijs de Ligt, Paul Pogba, Ibrahimovic. Nah, Ibrahimovic menurut saya contoh yang paling bagus. Dia mendewakan dirinya sendiri. Tapi attitude-nya dalam di lapangan, dalam latihan itu menunjukkan sesuai gitu loh. Gap antara apa yang dia percaya dan apa yang dia keluarkan itu nggak begitu besar. Beda dengan misalnya kayak Balotelli, apa yang dia percaya dengan apa yang dilakukan di lapangan dan latihan tuh besar sekali gitu loh. Dan pengaruh super agen itu kayak mengukuhkan gitu loh gap tersebut. Kalau misalnya gapnya sudah besar seperti si Ibrahimovic, seperti Balotelli, ya sudah. Saya mikirnya segini, tapi kelakuan saya segini, ya sudah. Menurut Mino Raiola saya sudah cukup, ya sudah. Gitu. Kalau saya pemain bintang. Oke, Pogba tadi gimana Pogba? Ke Bang Ucup nih. Kalau Pogba gimana? Pogba kan Pogba kan hitungannya juga umur 26-27. Dan timnas masih dipakai, masih bagus juga. Ya, gimana? Sebentar, tadi timnas bagus juga. Tapi berarti ketika di klub tidak bagus gitu maksudnya. Ya kita lihat dari apa ya nilai yang ada di baik SofaScore, WhoScore kayak gitu-gitu kan nilainya kan ya cukup rendah ya itu relatif rendah lah untuk orang yang dihargai sebesar 100 juta total itu bersama agent fee. Iya. Banyak faktor juga mungkin yang juga tadi harus disebutkan adalah loyalty ya. Loyalty kepada negara, loyalty kepada klub. Yang kamu bela negaramu, yang gaji kamu klub. Mungkin punya problem di situ dan dia memang seseorang yang suka ketika dia bermasalah dia kan bikin grup atau mungkin memilah mana yang pro dia, mana yang enggak pro dia. Dan itu menjadikan dia profesionalitasnya berkurang. Ketika dia di Juventus mungkin banyak pemain itu dan terutama senior-senior kayak Pirlo dan sebagainya yang sudah fasih berbahasa Italia lah jelas dibanding dia, sehingga dia susah untuk bergerak. Tapi ketika dia didatangkan dengan ratusan triliun itu ya kemudian kembali ke MU dia jadi sosok yang berbeda ya dalam komunikasi sama teman-temannya dan grouping-groupingnya itu akhirnya bikin kacau Manchester dan itu di berita-berita internet banyak beredar kalau Pogba seperti itu. Tapi kalau dia dari pemain muda yang berbakat jadi atau tidak dia jadi dan dia profesional. Untungnya ketika dia mau berkembang dia pindah ke Juventus breakthrough kepada Juventus yang sudah pemain-pemain mapan semua ya isinya pada waktu itu ya sebetulnya. Dan saya rasa ketika dia di Italia dia pada posisi dia bukan orang sana ya, sehingga dia bisa lebih mudah untuk menunjukkan dirinya ya. Tidak semata kepada profesionalismenya, padahal mungkin determinasinya dia, mungkin ambisinya dia pada waktu itu sangat besar untuk membuktikan bahwa Alex salah gitu. Jadi tidak semata profesionalismenya saja. Ketika kembali ke MU ya mungkin terlihat jelas sudah memang profesionalitas itu tidak pernah ada, hanya determinasi dan ambisinya dia yang membuat dia jadi bagus. Itu kelihatan di Prancis ya, dia loyaltinya kepada Prancis ya dia driven sekali gitu di timnas. Jadi ini kalau boleh saya simpulkan nih, faktor institusi ini ada dua layer yang penting di sini. Pertama adalah bagaimana manajemen klub itu termasuk berhubungan dengan agen, karena kan klub ketika membeli pemain datang ke agen itu kan ngomongin rencana kan, bagaimana pemain ini akan diposisikan, akan dimainkan berapa kali, akan jadi apa kapten atau gimana gitu ya dengan agen. Dan juga ketika sudah berada lingkungan sehari-hari ketika berada di klub, rekan kerja ya. Jadi rekan kerja itu juga harus rekan kerja yang baik gitu ya maksudnya ya. Iya. Oke, ada dua layer tersebut. Nah, ini kalau boleh memprediksi ini di masa sekarang nih, di zaman sekarang, klub-klub ini secara institusi loh ya, klub-klub yang potensial atau ruang kerja yang cocok bagi seorang pemain untuk mengembangkan diri itu kalau klub di 5 besar Eropa di mana saja ini? Kalau bisa mengidentifikasi. Satu, saya bias Liverpool. Ya karena Ryan Brewster dan juga Curtin Jones itu dikembangkan sedemikian rupa.
Ya, emang ada Sebenarnya kulturnya aja. Itu sama kayak yang apa Liverpool lakukan tuh sebenarnya bukan hal baru, sama kayak MU lakukan zaman dulu gitu loh. Ntar dibahas lebih lanjut. Cuman yang kedua saya rasa Bayern Munich. Munich di Jerman. Kalau di Italia dan Spanyol, Prancis Wah, Italia saya kurang tahu. Prancis jelas tidak bukan tahu. PSG ya. Saya tidak tahu. sudah jelas bukan Saya TS. sudah bukan di bawah remit saya Italia itu istilahnya. Spanyol. Spanyol saya rasa dulu Barcelona, cuman kan ya sudah tidak Sekarang kan. loh, saya kan bilang sekarang, kalau dulu Kalau sekarang ya kurang tahu gitu loh. Orang bisa bilang Atletico, bisa bilang lain. Kalau saya Atletico itu bagus, cuman ya gitu tergantung pemainnya sendiri. Kayak nggak jelas. Maksudnya dalam artian kalau misalnya Liga Inggris jelas. Oh ya, kalau saya ingin berkembang, saya di Liverpool gitu loh. Karena alasannya A B C D. Sama kayak di Jerman, saya ingin berkembang, ya Munich masih masuk gitu loh. Cuman kalau di Spanyol tuh banyak apa namanya istilahnya, kalau bahasa kerennya banyak faktor lain yang mempengaruhi gitu. Oke. Kalau Bang Ucup, Liga Inggris. ya lima besar Eropa. Liga Inggris agak untuk pemain lokalnya sendiri kayaknya susah ya untuk melihat akademi yang mana yang bagus. Kalau betul-betul orang Inggris gitu ya, mungkin setuju sama Mas Alvin, ke Liverpool itu banyak pemain gitu. Tapi kalau bicara Championship Division mungkin itu akan bisa kelihatan kentara. Tapi kalau Ya, Oli Premier mungkin Watkins ya. agak yang kemarin mungkin meninggal. Bisa ke sana. Tapi kalau untuk top flight-nya agak susah ya, karena banyak pemain bacakan kayak dari Barcelona yang dibaca Manchester City, banyak pemain-pemain. Loh iya. Maksudnya adalah klub mana ini yang potensial? Kalau nih Anda nih pemain muda nih, terus punya agen tadi, anggaplah agennya sudah pas. Terus Anda punya mental juga. Nah, datang ke klub mana yang cocok untuk Anda? Ini menurut saya kayak malah diskusi visi misi perusahaan ya. Sama kayak visi loh iya. Makanya kalau orang sepak bola itu sering ngomongin apa namanya, I believe in this project gitu loh. Oh iya kan gitu ngomongnya. Ya sama Liverpool selamanya nggak kayak gitu, MU juga nggak selamanya kayak gitu. Cuman saya ngomongnya hari ini. Nah, projectnya Liverpool kebetulan saat ini jelas. Mungkin tahun depan tidak, mungkin 2 tahun lagi tidak gitu loh. Sama kayak MU di tahun 2000-an awal itu jelas proyeknya apa gitu loh. Betul. Sama kayak Barcelona dulu waktu itu Masia itu jelas. Kan nggak, maksudnya gini, kalau saya ini pemain umur 21 nih, saya datang ke Liverpool ketika proyeknya jelas. Tahun depan nggak jelas, itu kan kita sesuatu yang nggak tahu memang di tahun depan. Tapi kan saya sudah dapat setahun nih seenggak-enggaknya. Setahun umur saya 22, saya dikenal orang, statistik saya bagus, pemberitaan saya bagus, gitu. Nah kan bisa pindah gitu loh di tahun depannya ketika Liverpool proyeknya sudah nggak jelas. Nah ini ngomongin di sini sekarang nih, Munchen juga termasuk nih berarti, Munchen ya. Munchen Liverpool. Nah, kalau saya jadi pemain muda kayaknya akan pilih liga yang banyak bisa saya kesempatan bermain ya, terutama Liga Prancis ya. Oh ya benar. Prancis sama karena kayak saya mohon maaf nggak ngerti pengucapannya, cuman kayak Amiens atau kayak Le Havre. Kalau liga-liga yang mungkin sebetulnya banyak pertandingan, mungkin liga yang saya pilih kan saya banyak bermain gitu. Agak susah untuk memilih saya top flight club, dan saya berharap saya bisa breakthrough kayak gitu. Kecuali national talent ya. National talent kebetulan bisa nyentuh ke sana. Kayak misalnya saya Pogba ya, saya bodo amat, saya masuk ke MU, saya pemampu, saya tahu saya mampu. Kalau Pogba sebenarnya kayak FM juga sih. Maksudnya ketika ngomongin proyek kan Anda terus jelas nih, proyek udah jelas. Terus posisi saya di klub itu apa? Misalnya kayak di FM itu jelas Anda ini squad player, first team player atau apa. Nah, ketika ngomongin proyeknya sudah jelas, pemain mudanya jelas nih ekspektasi. Nah, manajemen ekspektasi menurut saya juga penting gitu. Dalam artinya pemain muda, ya begitu saya masuk klub ini, saya ekspektasinya apa? Saya jadi first team player atau jadi squad player. Jangan sampai masuk ke klub yang besar terus saya harusnya first team player, saya pemain sekelas Messi katanya, tapi saya nggak first team player, itu gimana? Nah itu menurut saya dengan satu proyek, dengan proyek yang jelas, ekspektasinya jelas gitu. Nah ini kalau ini saya menyoroti gini ya, saya itu juga suka lihat apa namanya lower league ya. Lower league itu jadi begini, negara-negara itu kan beda-beda anunya kebijakannya soal lower league.
seperti di Inggris kan Premiership itu pengelolaan beda, Football League itu beda lagi. Nah, ini kalau menyoroti hal tersebut, ini Jerman dan Perancis ini adalah salah satu contoh yang sangat baik. Kenapa? Jerman itu liga divisi 3 ke bawah. Itu kan divisi 3 masih profesional ya, klub-klubnya itu profesional. Divisi liga setelahnya itu semi pro. Nah, di sana itu mereka gini, klub-klub Jerman itu diharuskan memiliki tim kedua. Tim kedua, bukan tim junior loh ya. Ada Bayern Munich 2, ada Dortmund 2 dan sebagainya. Nah, tim keduanya ini bisa tampil sampai di liga manapun, bahkan first top flight pun bisa, asalkan tidak bareng sama tim utamanya. Iya kan, kalau degradasi itu promosi bisa. Begitu juga dengan di Liga Prancis. Nah, dua tim tersebut, dua negara tersebut mengadopsi sistem itu. Dan kalau kita lihat seperti Dortmund 2, Munchen 2 dan sebagainya, itu mereka tampil di liga-liga ada di Liga 3 sama Liga 4 ya. Liga 4 itu sudah liga regional dan fasilitasnya juga cukup bagus. Seperti stadion, maksud saya adalah stadion kapasitasnya 8.000 10.000 untuk tim 2 yang bermain di liga katakanlah Liga 3. Itu kan sudah cukup bagus ya. Dia merasa dihargai di situ dan menjadi pengembangan. Oh, saya nggak apa-apa nih main di liga bawah. Seperti contohnya adalah kasus Joshua Kimmich. Joshua Kimmich itu main di Stuttgart 2 awalnya, kemudian berkembang masuk ke Leipzig dan akhirnya dibeli Munchen. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kalau ngomongin Jerman termasuk Munchen dan sebagainya, saya setuju. Nah, Prancis juga seperti itu. Ada Liga 3 dan Liga 4-nya itu juga diisi tim-tim keduanya. Nah, Spanyol sebenarnya juga seperti itu. Ada Barcelona B, ada Real Madrid B dan sebagainya. Ada di sana. Cuma entah kenapa ini saya juga penasaran. Entah kenapa pemain-pemain muda yang dari sana itu kemudian tidak banyak yang moncer gitu ya. Tidak banyak yang moncer di timnya sendiri. Nah, itu bisa di kalau di Inggris itu beda. Tim keduanya itu masuk ke tim reserve dan mereka dibikinkan liga dan ada yang namanya Liga Development, ada Liga U19. Nah, itu bisa dicek itu di apa namanya di situs-situs bola. Bagaimana pemain-pemain mereka main di Liga 2. Emre Can juga seperti itu karirnya. Toni Kroos juga seperti itu ketika awal di Jerman. Nah, saya lihat kalau negara ini kalau ngomongin lebih besar lagi negara, Jerman adalah salah satu tempat yang sangat pas untuk masuk ke sana. Dan tidak heran kan pemain-pemain luar Jerman itu kemudian nggak masalah main di sana ketika nggak dapat super agen ya, main di sana dan kemudian jadi bagus. Kita lihat contohnya ya orang-orang dari Brasil, orang-orang dari Turki jelasnya itu masuk ke sana kebanyakan. Nah itu Bung. Nah ini kalau ini kita menyoroti untuk pemainnya menjadi bagus nih. Nah kalau kita sekarang menyoroti pemain yang gagal. Gampang ngomongin pemain yang gagal. Nah, kalau pemain yang gagal ini, nah, bukan siapanya, bukan kenapanya, tapi bagaimana ini. Kalau kita ngomongin supporter, ya kan, ngomongin supporter, kira-kira kita bisa nggak sih menghindarkan? Alah ini pemain biasa aja nih, alah sudahlah pemain gagal ini. Nah, gimana seorang supporter dan sebuah klub kemudian bisa menghindarkan diri dari hal-hal seperti itu? Kan kita nggak tahu nih kan, klub itu berhubungannya sama agen, sama data statistik. Supporter ngelihatnya juga mentok-mentok paling data statistik, mentok-mentok YouTube. Ini bagaimana Dam? Ini ke Alvin dulu nih. Ya, ini pertama saya menanggapi yang tadi sebelumnya diomongin, memang beda liga, beda pendekatan ya untuk mendekatkan pemain dengan dunia profesional ya. Cuman kalau saya sekali lagi, maksudnya mungkin ini kayak sukses story-nya untuk menanggapi itu kayak Liverpool, memang caranya adalah mengikut sertakan pemain-pemain muda yang berbakat seperti Coutinho atau Ryan Brewster ke tim utama ketika latihan gitu loh. Pada akhirnya dia main di reserve ya silahkan. Cuman pas latihan itu dengan tim pertama, jadi kayak membayangkan kayak Anda ini sudah sedekat ini loh dengan tim utama. Nah, masalah mengelola kan ada variabel ekosistem juga. Nah, gimana caranya tiap klub itu mengadaptasi terhadap ekosistem liga itu? Kalau kayak gitu pun juga Spanyol sama Italia itu juga seperti itu. Jadi karena di Spanyol itu aturannya
di bawah 21 atau 19 ya, itu tidak perlu didaftarkan ke liga, jadi ketika butuh bisa naik. Itali pun juga kayak gitu. Nah ini Itali kebetulan ya namanya juga pemilik yayasan ya, klub pemilik yayasan itu punya tim U23 yang main di Liga Serie C. Jadi cuma itu satu-satunya. Ya Nah, nggak itu tahu. baru satu tahap loh, Mas Dibyo. Gitu satu tahap gitu loh, Betul, kayak betul. memberikan pemain muda itu kayak aspirasi itu satu tahap. Kemudian actually mempercayakan pemain Ya, muda ya, itu another jadi- thing gitu loh. Kayak itu Arnold, di manajemen. Arnold Alexander Alexander Arnold Trent tuh kayak dulu, waduh blundernya banyak sebenarnya, cuma kan dipercaya terus sama klub-klub, kan memang modelnya begitu kan, baik di Dortmund maupun di Inggris memang ya percaya saja, dan itu membantu percaya diri pemain muda bahwa oh ya udah gitu. Saya Tapi belajar dari ada loh kesalahan. pemain tuh yang kesalahan tetap dipercaya dan ya mungkin kita nggak muda lagi. Nah, in the middle of it, ya itu in the middle of it kan ada feedback yang perlu gitu loh. Nah itu Dan ada measure apa yang itu kan udah mikro sekali ya, kayak itu konteks Nah, ekosistem, ya, yang kita konteks tidak klub. tahu supporter. Kemudian yang kita tidak tahu kan konteks mikronya nih, kalau main jelek apa sih yang ditegur oleh pelatih dan macam-macam gitu. Nah itu kayak perlu memahami dari konteks makro sampai mikro. Tadi yang kedua pertanyaannya apa, saya itu lupa dari ngomong. kita ngomongin pemain-pemain yang sukses menuju jadi sukses. Nah ini yang tidak sukses. tidak sukses bagaimana menghindari. Liverpool tahun 2011 tuh punya banyak pemain muda. Saya berangkat dari Liverpool karena itu yang main dekat sama saya ya. Yang Kayaknya paling semuanya kalau Liverpool. ya saya paling ngomong gampang dari makro sampai mikro gitu loh. Saya bisa ngomongin tentang Maceda dan lainnya bisa, cuman mungkin kedalamannya tidak sesuai mikro. Liverpool itu apa namanya, pemain yang digadang-gadangkan dari pemain hebat tuh banyak. Suso, Cody. Sekarang Ya makanya itu dia. Kita kan ngomongin yang tidak sukses kan. siapa itu Pak Gitu. John Flanagan. bukan yang dari Uruguay, back Aduh. Oh kalau itu Insua. Paleta. Itu Gabriel Paleta. Argentina. Aduh, saya lupa. Saya Insua itu kalau ada masalahnya beda-beda. Menurut saya itu makanya ada yang atletnya sudah bagus, lucknya jelek gitu loh. Cuman ada yang kebanyakan tuh saya mendengar ceritanya tuh ternyata ujungnya tuh ke ini loh, Bio. Apa namanya, Pak Dibio? Ke mental attitude and the way they see things gitu loh. Jadi supporter juga jangan terlalu berharap ya ada pemain muda masuk gitu. Nah, itu dia. Nah, itu ngomongin ekosistem klub lagi. Misalnya kita ngomong di Spanyol. Emang kalau misalnya kayak Real Madrid, saya pernah dengar wawancara, memang kalau bahasa Inggrisnya ya unforgiving gitu loh. Supporternya itu nggak mau tahu Anda muda atau tua atau Ronaldo. Kalau Anda mainnya jelek ya saya bu gitu loh. Sedangkan di Liga Inggris kayak Manchester United atau Liverpool kayak masih berusaha untuk mendukung gitu loh pemain mudanya gitu loh. Kayak apapun itu gitu. Jadi kayak banyak faktor. Cuman kalau misalnya dari kultur dari liganya sendiri dan klubnya sendiri, menurut saya ya sangat menentukan. Ini ngomongin institusi tadi ya. Belum ngomongin ke level mental attitude dan lain-lain. Kalau Bang Ucup gimana Bang Ucup? Gimana sebuah klub, seorang supporter, kumpulan supporter kemudian bisa memandang bahwa ini pemain gagal nih kayaknya, atau alas biasa aja lah, santai aja pemain muda ini gitu, atau gimana? Saya pengen lihatnya sebetulnya dari sisi yang lain lagi ya, mungkin ya Mas Dibyo, Mas Alvin. Tapi mungkin berkaitan dengan inner abilities-nya dia gitu. Ketika kamu pemain muda, ketika kamu disorot oleh media, gimana kamu media kan itu menentukan ekspektasi media dan itu supporter gitu loh. Ya kan supporter kamu handling ya. Supporter itu yang terlalu berharap pada pemain muda sehingga dia dapat tekanan jadi jelek gitu loh. Makanya ini untuk menghindarkan hal-hal seperti itu. Ya, contoh exhibit itu ya Walcott gitu. Exhibit itu Walcott. Exhibit yang paling baru mungkin Kamavinga. Kamavinga sangat handling media dia sangat baik, bahkan ketika dia bermain baik maupun bermain buruk itu sangat baik dia handling media dan itu kelihatan sekali. Kalau kata Mbah Wasit ketika diwawancara di TV atau koran nggak garuk-garuk kepala. Ya. Dan itu Dembele lakukannya loh. Ketika kamu kakimu yang kuat yang mana? Yang kiri. Kan yang kiri, bukan yang kanan loh.
Ya, jadi saya ingat Rooney tahun 2004 ketika dia dicerca sama apa namanya 2006. media Inggris ya 2006 ya. Yang apa namanya Kartu merah, ya. ini Ronaldo gitu. Tapi kan habis itu bangkit satu mental iya, tapi dukungan pelatih dan tim itu sendiri yang itu juga membantu. Nah, makanya ini sebagai supporter loh ini sebagai supporter nih kita sebagai supporter itu gimana? Dan tadi kan sudah klub dah gitu. Supporter gimana? Monggo terus kan Bang Ucup. Iya, kalau kita sebagai supporter ya kita juga mengkonsumsi media ya, kita harus ngelihat dia handling medianya gimana gitu. Baguskah apa namanya? Saya kurang paham apakah seorang pemain bola itu pasti punya PR ekspor atau saya nggak tahu tuh. Di level klub biasanya tergantung klub. Level klub ya, tergantung klubnya karena spokespersonnya karena under kontrak kan spokesperson klub nggak tahu. Tapi kelihatan kok kalau dia bicara kita sebagai fans bola misalnya Liga Prancis gitu misalnya ketika melihat pemain-pemain muda yang tampil ya kita bisa melihat ini responnya dia ketika main bagus apa ketika responnya dia penyebab penalti yang terjadi itu apa gitu loh apakah dia mengakui kesalahannya apakah dia menyalahkan timnya atau mungkin dia biasanya tidak akan seperti ini lagi itu kualitas dia menentukan apakah dia semakin sering dia bermain semakin sering dia kena masalah semakin sering dia bermain bagus juga di satu sisi ya jangan kelihatan kalau dia itu ini memang the next big star ini memang nanti dia akan ditransfer 80 juta euro gitu mal. Nah ini tapi saya itu good proxy. Ini contoh kasus ya good proxy-nya adalah ketika diwawancarai sama media ya toh. Dembele pernah diwawancarai seperti sebagai supporter kan kelihatan itu gitu ya media. Ya. Nah ini ada juga nih yang mungkin saya nganggapnya mirip-mirip seperti Dembele yaitu justru Braut Haaland. Braut Haaland itu ketika diwawancari sama media habis pertandingan ya seperti contohnya adalah bagaimana Anda sudah mencetak gol, Anda membantu tim, Anda bermain baik, bagaimana tanggapan Anda, senang atau gimana? Jawabannya cuma ya saya senang. Sudah begitu. Jadi jawaban simpel-simpel. Ya saya senang, ya saya bahagia dan seterusnya. Ya kita bermain baik sudah gitu. Nah itu seperti apa itu komentar-komentar apakah itu membuat Braut Haaland nantinya tidak baik? Apakah dia harus di-train dulu soal ngomong ke media? Saya tahu Eropa ya. Mungkin Mas Alvin sama Mas Debbie yang lebih paham soal Eropa, tapi bukannya orang Swedia dengan orang Norwegia itu pasti beda kayak orang Jawa Tengah sama orang kalau itu iya tapi kan berarti lainnya gitu kan ketika berada di dunia profesional kan tidak bisa ya kita harus ngomong wah kita harus maklumin dilalah dia orang Skandinavia kan nggak bisa kayak gitu. Menurut saya Haaland tuh juga umurnya masih 20 tahun gitu loh ya masih banyak area untuk dikembangkan baik secara skill, maturity dan kebetulan menurut saya skill wawancaranya memang belum gitu. Compatriotnya sesama Skandinavia berdebat sekali waktu umur 20 yang bernama Ibrahimovic. Iya. Loh, kalau outlier gitu. Bisa kita simpulkankah Braut Haaland itu orangnya introvert atau extrovert? Nah, kan kayak gitu. Kalau Ibrahim kan mungkin jelas ya ketika dia di Ajax berselisih sama Mido. Lalu kemudian di sesi wawancara yang lain dia juga bilangnya seperti saya akan menguasai dunia intinya kan begitu ya. Kan beda. Ketika trial di Arsenal pun seperti itu gitu loh. Kan itu beda ya maksudnya kita tadi kalau ngomongin Bang Ucup bilang Skandinavia seperti itu ya kita nggak boleh ngomongin nggak boleh being lenient itu nggak boleh lah. Ya dia memang orang Skandinavia sih dia memang gitu juga nggak bisa. Kalau menurut saya emang skill sih Bio. Maksudnya ada pemain-pemain skill berbicara di media ya. Skill berbicara satu, dua skill leadership gitu. Kemampuan leadership kan juga mempengaruhi gimana dia berkomentar gitu loh. Daripada mengangkat individu dia ngomongin tim seperti Henderson juga gitu loh atau siapa namanya kaptennya MU daripada ngomongin satu spesifik individu tertentu ya dia ngomongin tim. Kita nggak ngomongin saya atau dia atau siapa kita kurang baik gitu loh kita kurang ini gitu loh. Nah menurut saya Haaland tuh memang skill top tapi menurut saya memang bukan kapasitas leadership jadi itu yang berbeda sama sekali gitu loh dengan atau mungkin bisa diprediksi bahwa Braut Haaland dari sekarang karena bisa jadi itu given ya kayak Terry itu labelnya di FM itu adalah born leader
Natural born leader. Ya. Born leader itu apa bisa dideteksi dari awal bahwa oh ya Braut Haaland akan jadi ngegolin 20 nih semusim, tapi dia tidak bisa Tapi dia kan Exactly. memegang beban di pundaknya. Exactly. Udah kelihatan dari wawancara gimana cara dia mengadres gitu loh. Apakah dia ngomongin salah saya? sebelum nambahkan, sorry Mas Alvin, saya potong. Gak apa-apa. Saya sering sekali lihat interview, bukan itu pas selesai bermain ya, tapi ketika santai lah acara-acara gitu. Sebagai atlet, ketika Anda selesai pertandingan itu dan diwawancara itu rasanya gimana? Semua bilang rasanya capek dan itu nggak enak. Sehingga apa? Saat paling jujur dari seorang atlet Setelah pertandingan. Jadi apakah dia Nggak punya energi untuk berpura-pura gitu. Iya. betul, tidak ada energi untuk Jadi, apa gitu ya? jadi sebagai seorang supporter bisa melihat ya, bisa tracking dan kemudian prediksi bahwa dia akan jadi pemain yang bagus. Karena gini ya, pemain yang bagus itu bagi saya itu bukan soal skill dan bagaimana, tapi bagaimana dia bisa mengemban tanggung jawab. Bisa ketika timnya kalah, sedang tertinggal, lalu ketika berada di latihan, ruang ganti, di luar lapangan pun itu semacam memegang beban reputasi klub. Itulah pemain yang bisa dikatakan bagus. Nah, Ya. berarti bisa dilihat dari wawancara itu tadi ya, bagaimana pemain Proxy yang bagus lah. proxy yang bagus. Proxy yang lumayan menurut saya. Bagus mungkin overstatement tapi lumayan lah. Oke, jadi ini juga pendidikan nih bagi para supporter bahwa atau penikmat layar kaca yang tidak bisa datang ke stadion di Inggris atau di Italia atau di Jerman. Itu jadi melihat klubnya itu santai saja. Ketika datangan pemain muda jangan terlalu berharap lebih dulu. Atau ketika pemain-pemainnya datangnya tua-tua, 29 ke atas lah ya, itu jangan terlalu pesimis dulu. Karena bisa kita lihat di sana bagaimana track record sebelumnya ketika dia muda, apakah dia tetap bisa begitu, bagaimana dia bersosialisasi di tim, bagaimana dia ngomong di media, termasuk juga dibawa pelatih nggak ketika conference main di Champion kan biasanya ada conference kan satu pemain pelatih ya. Iya. Itu apakah dia dibawa. Jadi mungkin bisa kita katakan ya sebagai kesimpulan ini bahwa pemain muda itu jangan terlalu overhype. Bagi supporter di hype di media nggak masalah karena itu ladang duitnya media. Iya toh, ya kita jangan cawe-cawe lah. Sebagai fans kita paling ya saya nggak tahu ya, mungkin paling mudah ya, saran paling mudah filternya ya lewat post match kita tonton aja bagaimana responnya dia gitu kali. Jangan Itu untuk Ya. jangan lihat ya. Bahkan Goal, top skill siapa itu jangan dilihat lah ya, jangan jadikan jangan percaya FM juga, saran juga bagi pecinta FM ya, saran. bahkan caption di sosial media itu juga bisa sebagai proxy yang lumayan juga. Apakah ini orangnya kayak menekankan diri sendiri atau membebankan orang lain atau ngomong ini sebagai tim bahwa saya ini bagian dari tim tidak berperforma, saya striker iya, tapi ini misalnya tim saya kebobolan berarti ini kesalahan semua gitu loh. Jadi kayak bagaimana dia respon terhadap adversity itu juga ini mempengaruhi. Ya. Tapi satu hal yang ingin saya sentuh sebelum mungkin tadi sempat kelewat sedikit. Ketika seorang pemain muda cedera, seberapa besar sih pengaruhnya? Karena banyak sekali cerita-cerita transfer mahal di umur muda dan dia cedera dan dia tidak jadi apa-apa gitu. Termasuk yang paling terkenal mungkin Dessler ya, meskipun dia sempat punya waktunya dia sendiri. Tapi kayak yang terbaru itu yang di Liga Perancis ya, mohon maaf lupa. Dari Liga Italia ke Perancis. Liga Italia ke Perancis cedera. Liga Italia ke Perancis 30 juta euro dia dibeli. Pellegrini ke Monaco. Verratti bukan. Striker tahun berapa? Verratti bukan. Verratti bukan striker. Tahun berapa? Bentar. Atau Pietro Pellegrini ya, dia bukan striker goal getter sih. Dari Roma ke Pietro Pellegrini sebenarnya. Oh iya betul, Pietro Iya, Pellegrini. dia cedera parah dia. Makanya Pietro Pellegrini. Pietro Pellegrini ya, umur 18. Pietro Pellegrini. Di umur segitu dia langsung terkena badai cedera. Cederanya nggak main-main gitu loh, maksudnya sampai setahun. dan 17. Setelah cedera lagi. Nah, kekuatan apa sih kayak Mas Alvin cerita tadi ketika dia cedera, kemudian dia harus bisa bangkit. Tapi kalau dia cedera terus itu gimana? Karena kayak Dessler sendiri udah mau bunuh diri gitu waktu. Itu sama kayak mental fortitude sih. Kayak ngomongin Reus tuh main bertalenta luar biasa.
Sturridge juga, cuman cedera terus Sturridge. gitu loh. Oke, jadi sama jadi seperti- begini, kita akan bicarakan hal itu di part 2. Oh ya, oke. Biar penonton itu agak kentang gitu loh. Ya, Biar Ya, saya- biar lagi teng. Biar dengarkan Siap. lagi. Kita akan Siap. bicarakan soal cedera, hantu cedera, pocong cedera ini di part kedua. Silahkan Yeah. nantikan bagi penonton setia waktu penuh 90. Ciao.